Hari ini kita akan bicara mengenai persamaan diferensial biasa ordo 2, ya, ataupun disebut sebagai second order ordinary differential equation, terutama yang kita lihat adalah persamaan homogennya. Nah, slide pertama adalah sekedar istilah dan definisi. Kita sudah mengenal kalau persamaan diferensial bisa dibagi menjadi dua buah, yaitu persamaan ordinary differential equation dan partial differential equation. Juga ada istilah order ataupun ordo, dan juga ada istilah degree ataupun derajat. Nah, yang kita lihat hari ini adalah persamaan linearnya. Nah, bentuk umumnya adalah seperti yang kita lihat di sini. P dikali turunan Y terhadap DX ditambah Q dikali DY DX ditambah R dikali Y sama dengan fungsi GX. Ya. Sebuah persamaan ini adalah persamaan diferensial order 2 karena ada turunan keduanya yang tertinggi. Nah, kalau kita sebut sebagai homogen, jadi persamaan yang di atas ini nilai GX-nya adalah sama dengan 0. Ya, sehingga kita dapat menjadikan persamaan seperti yang ada di sini. Nah, kemudian untuk memecahkannya, ya, ataupun mencari solusi yang kita sebut juga solusi auxiliary ataupun karakteristik, atau juga sebagai solusi komplementarinya, kita akan punya hasil solusi dalam bentuk YX sama dengan C1 kali Y1 ditambah C2 kali Y2. Nah, untuk mendapatkan solusinya, kita bisa mengasumsikan, dan salah satu asumsinya adalah yang paling baik, yang paling bagus ternyata adalah Y sama dengan E pangkat Rx. Sehingga kalau kita turunkan Y, kita akan dapatkan Y aksen sama dengan R kali E pangkat Rx, dan turunan kedua Y sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Dan ini ketiga persamaan ini kita akan substitusikan ke dalam persamaan awal, yaitu persamaan A kali turunan kedua Y ditambah B kali turunan pertama Y ditambah C, Y sama dengan 0. Jadi kita substitusikan untuk masing-masing komponen Y dan turunannya. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan peroleh persamaan yang ada di sini. Ya, kita masukkan, kita dapatkan A kali R kuadrat kali E pangkat Rx ditambah B kali R kali E pangkat Rx ditambah C kali E pangkat Rx akan sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan E pangkat Rx sama dengan 0, sehingga kita punya persamaan seperti ini. Dan kalau ini adalah perkalian E pangkat Rx sama dengan 0, maka kita juga tahu bahwa sebuah fungsi E eksponensial ini tidak mungkin pernah sama dengan 0. Ya, pasti selalu berbeda, tidak sama dengan 0. Sehingga yang dimungkinkan sama dengan 0 adalah fungsi yang di sebelah kiri ini. Ya. Jadi ada suatu kondisi di mana nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Dan bagaimana kita mencari R-nya sehingga nilainya sama dengan 0? Kita akan gunakan persamaan ABC, istilahnya persamaan untuk mencari nilai akarnya. Ya. Karena ini adalah persamaan kuadrat, maka kita akan punya dua hasil, yaitu R1 dan R2. Yaitu yang pertama adalah minus B ditambah akar dari diskriminannya, kemudian R2-nya adalah minus B minus akar dari diskriminan dari persamaan yang ada di sini. Nah, kalau itu kita lakukan berarti ada tiga kemungkinan, tergantung pada diskriminan nilai B kuadrat minus 4AC ini. Ya. Jadi tiga kemungkinan ini akan memberikan hasil yang berbeda terhadap hasil yang kita cari untuk memecahkan persamaan ODE ordo 2 ini. Kemungkinan pertama yaitu ketika diskriminan, ini B kuadrat minus 4AC sama dengan, lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka hasil yang kita cari adalah nantinya kita dapat nilai R1 dan nilai R2. Maka kita akan dapatkan Y sama dengan C1 dikali E pangkat R1X ditambah C2 kali E pangkat R2X. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu bila diskriminan
ataupun nilai B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Artinya kita punya istilahnya akar tunggal. Ya. Jadi kita bisa melakukan yaitu nilai Y kita akan sama dengan C1 dikali E pangkat Rx, ya, cuma ada satu R saja, ya, ditambah C2 kali X. Jadi kita bisa menambahkan persamaan tambahan seperti ini, ya. C2 kali X kali E pangkat Rx. Itu adalah kalau diskriminan atau B kuadrat minus 4AC equal dengan 0. Kemungkinan yang ketiga adalah kalau diskriminan atau B kuadrat minus 4AC ini kurang dari 0. Artinya kita akan punya akar bilangan kompleks. Ya. Nah, kalau kita punya akar kompleks, maka berdasarkan secara matematis, ya persamaan yang tadi di awal di slide sebelumnya bisa dipecah menjadi bentuk kosinus dan sinus. Sehingga Y kita akan menjadi sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 kosinus beta X ditambah C2 sinus beta X. Di mana alfa dan beta ya merupakan bagian komponen dari R. Jadi alfa adalah untuk komponen realnya atau sama dengan minus B dibagi dengan 2A. Kemudian juga beta adalah hitungan untuk bagian kompleksnya atau sama dengan B kuadrat akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Oke, sekian dan terima kasih.